Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa Polsek Batam Polres Jeneponto mengungkap kasus perusakan rumah warga. Para pelaku merupakan sekelompok anak di bawah umur. Polsek Batam, Polres Jeneponto menggelar mediasi terkait perkara perusakan rumah yang terjadi di Dusun Bontorapo, Desa Bontorapo, Kecamatan Tarawong, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Mediasi dipimpin langsung oleh Kapolsek Batang Ibtu Purwanto bersama personel Polsek Batang Kamis 25 September 2025 di Mapolsek Batang. Kasus perusakan rumah ini menimpa Roslia, 67 tahun, seorang ibu rumah tangga asal desa Bontorapo. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 24 September 2025 sekitar pukul 2.15 WITA. Perusakan dilakukan secara bersama oleh sejumlah anak di bawah umur. Dalam proses mediasi, hadir pihak keluarga korban, keluarga terduga pelaku, serta pemerintahan setempat, dan mediasi berjalan kondusif. Pihak terduga pelaku bersama keluarganya bersedia mengganti biaya kerusakan barang-barang sebesar 1 juta rupiah. Terduga pelaku menyampaikan permintaan maaf kepada korban. Pihak korban menerima permintaan maaf dan berkomitmen tidak menaruh dendam, serta tidak melanjutkan perkara ke jalur hukum. Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak, serta diketahui oleh pemerintah setempat. Dari Humas Polres Jeneponto, Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Polsek Batam Polres Jeneponto melakukan mediasi perusakan rumah yang dilakukan anak-anak di bawah umur, saat ini kita telah terhubung dengan Kapolsek Batang Ibtu Purwanto. Selamat pagi Pak Purwanto. Selamat pagi Mbak. Baik Bapak, sebenarnya dapat dijelaskan Pak, bagaimana kronologi perusakan rumah ini dapat terjadi? Jadi begini Mbak, terima kasih. Dalam beberapa hari yang lalu kami menerima laporan pukul 02.15 waktu Indonesia Tengah. Adanya perusakan rumah warga. Jadi kami waktu itu turun bersama rekan-rekan Polsek Batang. Terus kami meminta juga tokoh masyarakat, rekan kita dari Babinsa, untuk bagaimana mengetahui siapa pelaku perusakan rumah. Namun demikian kami tidak menyangka, akhirnya kami bisa mengungkapkan bahwa perusakan rumah ini dilakukan oleh anak-anak kita, anak-anak yang di bawah umur. Oke Pak, berarti apakah sebenarnya anak-anak ini dipengaruhi oleh pihak lain dalam perusakan rumah Pak? Oh baik, untuk anak-anak ini tidak dipengaruhi atau tidak disuruh orang lain. Mereka secara sendiri sadar bahwa mereka terinspirasi dengan menonton HP medsos dalam beberapa bulan terakhir ini. Di beberapa media sosial ramai adanya demo yang anarkis. Jadi mereka terinspirasi daripada menonton adanya demo yang anarkis. Ya, Pak. Lantas mengapa anak-anak ini memilih rumah tersebut untuk dihancurkan? Oh ya, kenapa mereka memilih rumah tersebut? Rumah ini rumah kosong, artinya beberapa bulan ini penghuni rumah tidak ada di rumah tersebut, gitu Pak. Pak Purwanto, apakah sebenarnya anak-anak tersebut berdomisili di satu wilayah yang sama, Pak? Ya, mereka berdomisili di tempat yang sama di Desa Bontorapo, Kecamatan Taruang, Kabupaten Jeneponto. Jadi total sekitar berapa anak di bawah umur Pak yang terlibat dalam kasus ini? Mereka semua berjumlah 6 orang, yang paling besar 1 SMP, yang paling kecil anak kelas 3 SD. Pada dalam penyelesaian masalah ini kan dapat dilakukannya mediasi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kapolresta untuk menyelesaikan mediasi ini Pak? Kami tentu akan melakukan pendekatan secara personal, apalagi ini anak-anak di bawah umur, anak-anak yang semestinya mereka harus belajar dengan bijak, dengan baik, dan tentu kami menggandeng daripada tokoh masyarakat, tokoh pemerintah
setempat maupun dari rekan kita Babinsa untuk membawa bagaimana memediasi melakukan pendekatan secara kekeluargaan humanis. Pak, dalam penanganan tindakan ini, mengapa pemilihan kantor polisi dijadikan tempat untuk mediasi, Pak? Yang pertama, kami kenapa memanggil atau memediasi di kantor polisi? Pada awalnya kami ingin mereka shock terapi. Jadi selama ini sebagai anak-anak kantor polisi itu sebagian yang menakutkan. Namun demikian kami ingin mereka itu dengan tenang, dengan enaknya bahwa kami dari Polsek Batang Polres Jeneponto memperlakukan mereka dengan baik, memberi pemahaman bahwa kantor polisi walaupun mereka sudah berbuat salah, tapi kami memperlakukan mereka dengan baik, dengan bijak, bagaimana mereka tidak akan melakukan kegiatan itu, tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat merusak dan lain sebagainya, Pak. Gitu. Baik, melihat situasi, kepolisian setempat memanggil dan melibatkan orang tua para pelaku dalam penyelesaian masalah ini, Pak? Ya, tentu. Orang tua mereka itu harus hadir, bahwasanya kita itu dari korban perusakan rumah maupun dari pelaku dan keluarganya, kita bukan mencari kesalahan atau pembenaran masing-masing. Namun berangkat dari situ kita duduk bersama, bahwasanya kembali lagi ini anak-anak di bawah umur yang perlu mendapat penanganan lebih serius. Gitu, Pak. Baik, atas kejadian ini apakah ada pesan kepada masyarakat agar selalu memantau aktivitas anak-anak untuk mengantisipasi kenakalan remaja seperti ini, Pak? Ya, tentu kami meminta kepada masyarakat, khususnya yang mempunyai anak-anak di bawah umur, agar senantiasa memantau dalam penggunaan HP, terutama konten-konten atau medsos-medsos yang belum layak mereka tonton. Tentunya dengan kita memantau, dengan kita melihat perkembangan anak-anak, seminimal mungkin kita bisa memangkas kejahatan-kejahatan yang akan dilakukan oleh anak-anak tersebut. Baik, terima kasih Bapak Ibtu Purwanto selaku Kapolsek Batang yang telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat pagi Bapak dan salam presisi. Selamat pagi dan salam presisi. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena Presisi Pagi akan segera kembali.